Kenapa sih di Islam tuh nggak boleh berhubungan badan sebelum menikah? Jawaban secara biologisnya ternyata ada. Jadi secara sainsnya adalah karena perempuan itu ketika mereka berhubungan intim itu mengeluarkan hormon oksitosin, hormon mengikat dengan pasangan tersebut. Nah, ketika perempuan udah releasing hormon oksitosin, mereka akan terikat gitu sama pasangannya, dan itu juga dimeningkatkan hormon dopamin mereka, yang mana mereka jadi senang gitu dengan hal tersebut. Kebalikannya, laki-laki justru kehilangan hormon testosteron mereka. Sementara testosteron itu turun sama dopamin. Jadi mereka justru ketika berhubungan, mereka ada hormon prolaktin yang ngebuat mereka puas, tapi nggak seneng. Jadi iya, mereka puas, mereka satisfied, tapi mereka tuh sebenarnya nggak ngerasa happy dan bahagia di saat itu. Mana ini tricky, kalau misalkan laki-laki tersebut tidak diiringi dengan hormon vasopressin, yang mana itu tuh nggak bisa datang cepet. Dia butuh paling enggak 3 bulan setelah kenal orang tersebut baru bisa muncul. That's why kalau misalkan si hormon vasopressinnya ini nggak ada, akhirnya justru mereka cuma puas tapi mereka nggak ngerasa ada ikatan apapun dalam hubungan tersebut. Makanya hookups itu tuh kayak nggak boleh di Islam, karena ya pada akhirnya perempuannya terikat, perempuannya tergila-gila, tapi laki-lakinya nggak. They don't care about that woman. That's why dalam Islam satu-satunya cara untuk perempuan mengizinkan kemudian oke, kita boleh berhubungan intim adalah dengan pernikahan alias komitmen, yang dibuktikan dengan apa? Dengan hormon vasopressin. Yang vasopressin meningkat. Nah, ketika hormon vasopressin itu meningkat, dia akan mau menikah dengan pasangannya. Karena ini tuh kayak nunjukin kalau dia tuh alpha male, dia tuh dominan, dan dia itu kayak monogamis yang mau dengan pasangannya tersebut. Aside of that, gue cuma mau ngasih tahu untuk perempuan-perempuan di luar sana yang udah berhubungan intim bahkan pas awal kenal, kalian coba pikirin matang-matang, kalian emang suka dan sayang sama orang ini, atau lo cuma terikat bonding karena lo udah pernah saling bertukar hormon. Dimana specifically pada perempuan itu memang bener-bener drive that woman crazy gitu. Jadi kayak lo tahu nih lo nggak mau sama pasangan lo nggak suka banget sama pasangan lo, tapi kenapa sih lo masih insist sama pasangan lo, kayak atau bahkan lo susah move on, atau bahkan lo kayak this is not make sense gitu ya, karena ternyata secara brain wiring lo tuh ada yang terganggu karena lo udah pernah berhubungan ketika lo belum menikah. Jadi kalau lo ngerasa kayak kok gue masih tergila-gila sama orang ini padahal gue tahu orang ini tuh kayak nggak layak atau nggak deserve, maybe because you were doing that, dan lo harus kayak neutralize your body, your mindset untuk nggak lagi releasing hormon oksitosin sama orang tersebut. By the way, itu dijawab juga kenapa ada masa idah 3